Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa mengenai aksi polisi yang heroik karena seorang anggota Polri dari Polsek Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi perbincangan karena aksi heroiknya. Ya, Bribka Abdul Syahid mengorbankan tubuhnya sendiri menjadi jembatan agar ibu dan anak yang masih kecil bisa menyeberangi jalan putus akibat longsor. Tanpa pikir panjang, Bribka Abdul Syahid langsung menelungkupkan tubuhnya di jalan yang terputus akibat tanah longsor di Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Ia rela menjadikan badannya sebagai titian demi membantu seorang ibu dan anaknya menyeberang. Ibu ini pun akhirnya bisa lewat dengan selamat. Aksi heroik Bribka Abdul Syahid ini menjadi viral. Netizen menilai pengorbanan Bribka Syahid untuk masyarakat patut dijadikan teladan. Jadi pada waktu kejadian jembatan sedang proses pembangunan, ada salah satu warga yang sedang membawa bayi yang kesulitan untuk menyeberang karena jembatan sedang dalam proses perbaikan. Kemudian karena si ibu ini merasa kesulitan sehingga Bribka Abdul Syahid menawarkan diri untuk sebagai jembatan buat ibu ini sehingga ibu ini bisa menyeberang dengan aman. Kehadiran anggota Polri, khususnya Babin Kamtibmas di tengah masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman. Tugas mereka juga membantu warga kapan saja, terutama dalam situasi darurat seperti ini. Dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Irwan Syah, TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bribka Abdul Syahid untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi begitu. Selamat siang, Assalamualaikum Bribka Syahid. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak sudah membantu ibu dan anak kecil tersebut. Ini ceritanya seperti apa sih? Kenapa sampai harus mengorbankan badan sendiri? Ya. Terima kasih Mbak. Halo Halo Pak. Iya. Pak Syahid masih bersama kami? Dalam hal tersebut, siap. Oke, silakan Pak. Dalam hal tersebut, siap mohon izin. Dalam hal tersebut kejadiannya lumayan masyarakatnya banyak untuk mengantri Mbak. Mengantri untuk melewati akses jalan yang belum selesai diperbaiki. Artinya kita sebagai pengamanan bersama anggota Polsek Sekongkang yang dipimpin sama Bapak Kapolsek. Kebetulan saya sebagai Babin Kamtibmas di wilayah Desa Tatar, karena akibat derasnya hujan yang melandai Kecamatan Sekongkang. Pada saat itu kita membantu warga yang melewati. Baik, Pak Syahid. Dan emergensi, saya melihat keluarga bersama anak sama suaminya. Siap? Baik, silakan lanjutkan Pak Syahid. Halo? Ya, baik. Pak Syahid silakan dilanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Dalam keadaan emergensi, keluarga sama suami sama anaknya sama ibunya ingin melewati jembatan yang belum selesai diperbaiki. Akhirnya pertama suaminya meloncat bersama anaknya, terus saya lihat ibunya. Ya Allah, saya bilang, berikanlah hidayah-mu, petunjuk dan pertolonganmu ya Allah, saya bilang. Pada saat itu saya rebahkan badan saya dari pipa satu ke pipa yang lain, jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Saya bilang sama ibu itu, ayo dah Bu, saya bilang. Ah, enggak berani Pak, katanya.
Nawaitu lillahi ta'ala, saya bilang. Nah, ibu itu buka sandal, Mbak. Buka sandal, Oke. tapi belum berani juga. Bukan beraninya dia menginjak baju Pak polisinya, tapi dia khawatir, Mbak. Akhirnya dia menginjak punggung saya. Yang terasa berat jadi ringan, Mbak. Tapi semua ini bukan berarti kita ingin diviral atau mungkin disanjung sama orang. Tapi betul-betul kewajiban kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Bapak Kapolres Sumbawa Barat dan Bapak Kapolsek untuk selalu memberikan kita pengabdian kita kepada masyarakat. Terlebih dari sumpah kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, Pak Syahid, ini aksinya sangat luar biasa sekali. Tapi kan pada akhirnya ini menjadi viral ya, Pak Syahid. Ini tanggapannya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat di media sosial mungkin ada yang berkomentar positif, ada juga mungkin yang berkomentar negatif. Seperti apa menanggapinya, Pak? Terima kasih. Untuk masalah kita melakukan yang terbaik, berkorban. Kalau pribadi yang sebagai Babin Kamtipmas, nawaitu lillahi ta'ala. Nawaitu lillahi ta'ala betul-betul karena Allah, bukan karena kita disanjung, diviral. Karena bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk ibadah kita, bukan karena kalau saya melihat, bayangkan ketika ibu itu meloncat, mungkin akan fatal. Tapi karena tersentuh hati saya, ya Allah, berikanlah petunjukmu, terserahmu. Dan saya juga tidak tahu siapa yang video, siapa yang viralkan, nggak tahu. Mohon izin. Demikian. Oke, Pak Syahid, kalau kita lihat itu kan jembatan belum jadi. Nah, kejadian seperti ini, seperti ibu-ibu yang takut untuk kemudian menyeberang jembatan yang belum jadi, takut melompat, itu apakah baru sekarang terjadi atau memang sudah seperti biasanya banyak juga yang takut untuk menyeberangi jembatan tersebut? Ya, terima kasih. Kalau yang untuk sekarang, untuk kejadian kemarin, baru pertama kali dia terjadi, Mbak. Terjadi untuk melintasin jembatan yang belum selesai. Kalau yang kemarin-kemarin memang sebelum jadi jembatan, akses jalan yang roda 4 bisa kita lewati, kita bantu. Akhirnya karena sudah akibat derasnya curah hujan yang menyebabkan longsor jembatan itu, terus kita bikin polis line untuk melarang ibu-ibu atau mungkin pengguna jalan R2 R4. Mohon izin. Baik, Pak Syahid, ini mungkin Anda bisa mengabarkan kepada kami situasi di sana ketika itu, apakah tidak ada papan atau seperti apa, Pak Syahid, sehingga akhirnya memutuskan untuk ya sudah menggunakan badan saya saja untuk menyeberangi. Halo? Ya, baik Pak Syahid, sudah bisa mendengar suara kami? Oh, siap, sudah. Terus, mohon izin. Oke. Baik Pak Syahid, ini kan mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami semua mengenai kondisi ketika ada di jembatan tersebut. Apakah tidak ada papan atau seperti apa di sana, Pak Syahid, sehingga memutuskan untuk menggunakan badan untuk menyeberang, Pak? Mohon izin. Untuk saat itu masih menggunakan pipa fiber yang panjangnya dari titik aman, yang panjangnya kurang lebih 15 meter. Menunggu dari akses untuk pengangkutan material dari desa Tatar ke desa Tungu. Itu menunggu setengah jam baru nyampe untuk penumpukan material itu, Mbak. Oke, Pak Syahid, kami juga ingin tahu ketika jembatan ini belum jadi begitu. Nah, kalau untuk warga yang kemudian ingin melintas menggunakan kendaraan, itu arahnya kemana, Pak? Berputarnya apakah jauh sehingga mereka lebih memilih menggunakan jembatan yang belum jadi tersebut? Terima kasih. Kalau untuk putaran itu memang lumayan jauh, Mbak. Seperti kemarin warga harus melintasin dari kabupaten, harus muter untuk
melewati akses jalan itu. Makanya dia memberanikan diri untuk melewati secara estafet begitu. Demikian. Baik Pak Syahid, tapi setelah kejadian ini begitu ya membantu seorang ibu dan juga anaknya menyeberang begitu ke jembatan tersebut, apakah hingga saat ini sudah bertemu dengan orang yang Pak Syahid ini Bantu ya. bantu betul? Ya, terima kasih. Kalau untuk niat ya mohon izin, kalau untuk niat kita niat karena Allah, bukan karena fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Kita tidak perlulah. Artinya Allah lah yang membalas. Allah yang membalas kebaikan kita. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Syahid sudah benar-benar menjadi pengayom masyarakat. Semoga juga di sana jembatannya cepat selesai ya, agar Amin. masyarakat bisa nyaman aman. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syahid. Ayo.